Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video kali ini saya akan membahas materi tentang modul ajar IPAS MI atau SD di kelas tinggi kurikulum merdeka. Sebelum membahas materi, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Wahyu Dwi Elsinta dengan NIM 1262052132118 dari kelas PGMI 5D. Yang pertama yaitu informasi umum. A. Identitas modul. Penyusun Wahyu Dwi Elsinta, instansi MI Nurul Huda, tahun 2022-2023, jenjang sekolah SD atau MI, fase C kelas 5, topik daerah kebanggaanku, materi pokok seperti apakah budaya di daerahku, alokasi waktu 2 kali 35 menit. B. Kompetensi awal. 1. Peserta didik mengetahui sejarah budaya di daerahnya. 2. Peserta didik mengetahui budaya apa saja yang di daerahnya. C. Profil pelajar Pancasila. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. D. Sarana dan prasarana. Perlengkapan yang dibutuhkan peserta didik: kertas HVS, alat tulis, buku tulis, alat mewarnai. Perlengkapan yang dibutuhkan guru, opsional: 1. Buku-buku tentang warisan budaya setempat dan sejarahnya. 2. Buku atlas yang memiliki informasi tentang budaya daerah. Yang ketiga, kumpulan artikel dari internet tentang hasil budaya di daerah setempat beserta sejarahnya. E. Target peserta didik yaitu peserta didik reguler. F. Metode dan model pembelajaran, inquiry, diskusi, presentasi. Selanjutnya yaitu komponen inti. A. Capaian pembelajaran. Pada fase C, peserta didik diperkenalkan dengan sistem perangkat unsur yang saling terhubung satu sama lain dan berjalan dengan aturan-aturan tertentu untuk menjalankan fungsi tertentu, khususnya yang berkaitan dengan bagaimana alam dan kehidupan sosial saling berkaitan dalam konteks kebinekaan. Peserta didik melakukan suatu tindakan, mengambil suatu keputusan atau menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari berdasarkan pemahamannya terhadap materi yang telah dipelajari. B. Tujuan pembelajaran. Pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi warisan budaya yang ada di daerahnya. Yang kedua, peserta didik mengetahui sejarah warisan budaya yang ada di daerahnya. C. Persiapan pembelajaran. Yang pertama yaitu memastikan sarana dan prasarana, alat dan bahan tersedia. Yang kedua, memastikan kondisi kelas kondusif. Yang ketiga, mempersiapkan bahan tayang. Yang keempat, mempersiapkan lembar kerja peserta didik. D. Kata kunci. Akulturasi, pemugaran, UNESCO, pelaku ekonomi, infrastruktur, testimoni, dan brosur. E. Pertanyaan pemantik. Yang pertama, jenis warisan budaya daerah apa saja yang ada di daerah kalian? Yang kedua, apakah warisan-warisan budaya daerah memiliki sejarah khusus? Yang ketiga, apakah di daerah terdapat bentuk budaya yang merupakan hasil gabungan dua atau lebih budaya yang berbeda? F. Kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembuka. Guru mempersiapkan peserta didik secara fisik maupun psikis untuk dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Guru memberikan dorongan kepada peserta didik di kelas agar bersemangat pada saat mengikuti pelajaran melalui apersepsi yang dapat membangkitkan semangat belajar peserta didik. Peserta didik diberikan kesempatan untuk memimpin doa bersama sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing sebelum pembelajaran dilaksanakan. Setelah berdoa selesai, guru memberikan klarifikasi terhadap aktivitas pembuka tersebut dengan mengaitkannya dengan materi dan kegiatan belajar yang akan dilaksanakan. Peserta didik bersama dengan guru mendiskusikan tujuan dan rencana kegiatan pembelajaran. Kegiatan inti. Persiapan sebelum kegiatan. Kegiatan ini melibatkan wawancara dengan orang tua. Jadi, informasikan tugas ini maksimal sehari sebelum pembelajaran dilakukan. Berikan pengarahan kegiatan wawancara sesuai kebutuhan di buku siswa. Jika tidak memungkinkan melibatkan orang tua, maka guru merupakan pihak yang bisa diwawancara peserta didik. Infokan kepada guru lain yang mungkin bisa menjadi narasumber bagi peserta didik. Yang pertama, lakukan kegiatan literasi dengan membaca narasi pembuka topik A pada buku siswa. Pantik diskusi mengenai narasi dengan memberikan pertanyaan untuk menggali pengetahuan peserta didik mengenai Candi Borobudur. Guru juga dapat menggali pengetahuan peserta didik mengenai warisan budaya yang ada di daerahnya. Yang kedua, minta peserta didik untuk menyalin tabel yang terdapat pada buku siswa dengan menambahkan 3 baris tambahan ke bawah. Yang ketiga, tanyakan pada peserta didik apakah sudah melakukan wawancara kepada orang tua atau keluarga tentang warisan budaya yang ada di daerah setempat. Jika sudah, peserta didik dapat mengisi tabel dengan jawaban yang diperoleh. Yang keempat, arahkan peserta didik untuk melakukan pencarian informasi melalui buku atau artikel yang sudah disediakan untuk melengkapi tabel.
Yang kelima, pandulah kegiatan saat peserta didik melakukan presentasi hasil tabelnya. Yang keenam, di akhir presentasi tanyakan kepada peserta didik, warisan budaya apa yang sudah mereka ketahui sejak sebelum pembelajaran ini dilakukan, dari manakah mereka mengetahuinya, adakah warisan-warisan budaya setempat yang baru mereka ketahui hari ini, bagaimana perasaan mereka setelah mengenal lebih tentang warisan budaya setempat. Yang ketujuh, lakukan pembahasan dan penguatan mengenai warisan budaya dengan menggunakan teks jenis warisan budaya pada buku siswa sebagai alat bantu. Lakukan bersama. Persiapan sebelum kegiatan. Kegiatan ini, peserta didik akan membutuhkan buku, artikel, internet, narasumber, atau sumber informasi lainnya sebagai referensi untuk melakukan penelusuran mengenai sejarah warisan-warisan budaya yang sempat dibahas. 1. Sebelum memulai kegiatan, guru dapat mengulang kembali mengenai warisan budaya yang dipelajari pada kegiatan sebelumnya. Bentuk kelompok yang terdiri atas 2-3 peserta didik. Arahkan peserta didik untuk menyiapkan kembali tabel dari kegiatan sebelumnya dan melakukan kegiatan kelompok sesuai instruksi pada buku siswa. Yang ketiga, selama peserta didik berdiskusi dan membuat gambar warisan budaya, guru dapat berkeliling ke setiap kelompok. Arahan kelompok yang sekiranya memerlukan bimbingan yang lebih individual dan memotivasi peserta didik yang nampak kurang aktif dalam kelompok. Hal ini harus terus guru lakukan hingga semua kelompok dapat menyelesaikan tugasnya. Yang keempat, setelah gambar selesai, instruksikan peserta didik untuk membuat laporan mengenai sejarah warisan budaya yang dicarinya. Arahkan peserta didik untuk menggunakan pertanyaan pada buku siswa sebagai alat bantu. Yang kelima, siapkan media informasi yang bisa digunakan peserta didik, baik itu berupa buku, artikel, internet, ataupun narasumber yang bisa diwawancara. Yang keenam, bimbinglah peserta didik untuk melakukan penelusuran pada referensi yang sudah disiapkan guru dan membuat laporannya. Yang ketujuh, setelah laporan selesai, lakukan kegiatan literasi dan penguatan mengenai cara menjaga warisan budaya dengan menggunakan teks pada belajar lebih lanjut sebagai alat bantu. Alternatif kegiatan, pameran informasi budaya. 1. Pada kegiatan sebelumnya, guru sudah mendapatkan data warisan sejarah dari tabel yang dibuat peserta didik. Yang kedua, lakukan pencarian data informasi sejarah dari warisan-warisan budaya tersebut sebelum pembelajaran dimulai. Yang ketiga, guru dapat mencetak informasi-informasi tersebut lengkap dengan gambarnya. Yang keempat, rancanglah seperti penyajian informasi benda bersejarah di museum. Yang kelima, untuk memajang semua informasi-informasi tersebut, guru bisa menggunakan papan display di kelas, dinding kelas, atau papan mading sekolah. Yang keenam, peserta didik akan berperan sebagai pengunjung museum dan melakukan penelusuran informasi. Kegiatan penutup. Peserta didik membuat resume secara kreatif dengan bimbingan guru. Peserta didik mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk menguatkan pemahaman terhadap materi. Guru memberikan tugas membaca materi untuk pertemuan selanjutnya. Guru menutup pelajaran dengan secara bergantian memberikan kesempatan kepada peserta didik lain untuk memimpin doa bersama setelah selesai pembelajaran. G. Assessment. Guru menilai ketercapaian tujuan pembelajaran. Asesmen individu, asesmen kelompok. Jenis asesmen, presentasi produk, tertulis, unjuk kerja. Selanjutnya yaitu pengayaan dan remedial. Pengayaan diberikan untuk menambah wawasan peserta didik mengenai materi pembelajaran yang dapat diberikan kepada peserta didik yang telah tuntas mencapai kompetensi dasar atau KD. Pengayaan dapat ditagihkan atau tidak ditagihkan sesuai kesepakatan dengan peserta didik. Berdasarkan hasil analisis penilaian, peserta didik yang sudah mencapai ketuntasan belajar diberi kegiatan pembelajaran pengayaan untuk perluasan atau pendalaman materi. Remedial dapat diberikan kepada peserta didik yang capaian kompetensi dasarnya atau KD belum tuntas. Guru memberi semangat kepada peserta didik yang belum tuntas. Guru akan memberikan tugas bagi peserta didik yang belum tuntas dalam bentuk pembelajaran ulang, bimbingan perorangan, belajar kelompok, pemanfaatan tutor sebaya bagi peserta didik yang belum mencapai ketuntasan belajar sesuai hasil analisis penilaian. Baik, itulah tadi penyampaian materi dari saya. Bila ada kurangnya saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye-bye.